Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Prina Dewi Nurhalisa dari kelas 12A. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar tentang permutasi dan kombinasi. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi permutasi dan kombinasi, kita harus bahas satu hal dulu nih, yaitu faktorial. Kenapa? Karena di faktorial ini nantinya kita akan digunakan ketika membahas permutasi dan kombinasi. Maka dari itu kita harus belajar dari awal dulu ya. Nah, faktorial itu apa sih? Faktorial adalah bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial yang dikalikan dengan semua bilangan positif kurang dari atau sama dengan n. Wah, pasti kebayangnya itu kayak pusing banget kan pengertiannya. Nah, makanya kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, sesuai dengan yang tadi telah dijelaskan bahwasanya faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, rumusnya yaitu n faktorial sama dengan n dikali n-1. N ini adalah bilangan bulat positifnya ya, dikali n dikalikan lagi dengan n-2 dikalikan dengan seterusnya. Contohnya di sini kita ada 3 faktorial. Berarti di sini 3 sama dengan 3 dikali bilangan n-nya itu kan sama dengan 3. 3 dikurangi 1 berarti dikalikan dengan 2 sampai dengan 1. Nah, hasilnya sama dengan 6. Sama dengan 7 faktorial, yaitu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang hasilnya sama dengan, nah, hasilnya itu 5040. Nah, itu tadi tentang faktorial. Ini belum masuk permutasi sama kombinasi loh ya. Sekarang kita bakal masuk ke materi permutasi. Di permutasi ini ada 3, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, dengan unsur yang sama, dan permutasi siklis. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang permutasi dari unsur umum yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permutasi dengan unsur yang berbeda. Jadi, permutasi itu sendiri adalah penyusunan objek atau angka yang memperhatikan urutan. Jadi, urutan ini sangat penting karena bisa saja setiap urutan itu akan berbeda. Contohnya, angka 12 dengan angka 21 itu berbeda urutannya. Karena meskipun sama, penyusunnya adalah angka 1 dan 2, tetapi urutannya berbeda. Nah, permutasi itu sama seperti itu. Jadi, kita harus jeli untuk memperhatikannya. Nah, di permutasi ada 3, seperti yang tadi disebutkan, yaitu ada unsur yang berbeda, unsur yang sama, dengan siklis. Nah, pada unsur yang berbeda, kita akan bahas lebih lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini telah disebutkan kembali bahwasanya permutasi dari unsur umum yang berbeda adalah permutasi cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, rumus dari permutasi itu sendiri adalah n faktorial dibagi n kurangi r faktorial. N ini adalah jumlah keseluruhan, sedangkan r ini adalah kriteria. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Itu menjelang kenaikan kelas akan dipilih ketua kelas dan wakil ketua kelas baru. Terdapat 7 orang kandidat yang dapat dipilih untuk berada di posisi tersebut. Berapa pasangan yang mungkin untuk terpilih sebagai pengurus inti kelas tersebut? Nah, di sini kita ketahui bahwasanya n-nya itu 7 karena di sini jumlah orangnya itu ada 7. Kita bisa tuliskan n sama dengan 7, r sama dengan, nah, r sama dengan
Dari keterangan di sini, kita mengetahui bahwa yang dibutuhkan atau kriterianya adalah pasangan. Pasangan berarti dia adalah 2 orang. Jadi, R-nya yaitu 2. Kita udah dapat N dengan R. Kita masukkan ke dalam rumus permutasi, yaitu 7 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 2 faktorial sama dengan 7 faktorial. Kita jumlahkan dulu ya, atau kurangi dulu yang dalam kurung. 7 kurangi 2 sama dengan 5 faktorial. Nah, kalau udah kayak gini, kita hitung. Tapi kita bisa nih nggak nyampe 1 ngitungnya. Kita ngitungnya bisa sampai 5 aja. Jadi kayak gini, 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Kenapa sampai 5? Karena pembagi itu di bawahnya itu 5. Jadi nanti penyebut dan pembilangnya sama, bisa kita coret secara langsung. Dibagi 5 faktorial sama dengan, nah jadi ini kan sama nih, bisa kita coret aja deh langsung. Sisanya 7 dikali 6 sama dengan 42. Cara. Nah, cukup mudah kan? Selanjutnya yaitu ada permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi dengan unsur yang sama ini sedikit berbeda, tapi bedanya nggak jauh banget sih dari unsur yang berbeda. Bedanya di sini di kriteria atau di soalnya tuh ada yang sama atau sejenis. Gimana nanti kita langsung lihat rumusnya. Nah, selanjutnya di sini ada permutasi unsur sama, yaitu banyaknya permutasi n unsur yang tersedia di mana terdapat K1, K2, K3 sampai seterusnya. Untuk unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang terjadi adalah n permutasi K1, K2. Nah, sedangkan di sini K-nya itu ada lebih dari 1 ya, bisa lebih dari 1. N di sini adalah jumlah dari semua unsurnya. K1, K2 di sini dan K seterusnya itu adalah unsur yang sama yang diketahui di dalam soal. Nah, maka dari itu di sini rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial, seterusnya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, di contoh soal di sini ada jika 2 balon merah sejenis, 3 balon kuning sejenis, dan 4 balon hijau sejenis disusun secara teratur dalam satu baris, maka banyak susunannya adalah, nah ini tuh karena ada kata sejenis berarti masuknya ke dalam unsur yang sama. Kita membutuhkan n dan k. N di sini adalah jumlah seluruhannya. Di sini ada berapa? Ada 2 balon merah tuh sejenis. Berarti K1-nya K1 dalam kurung merah sama dengan 2. Lalu K2-nya dalam kurung balon kuning itu ada berapa? Ada 3. Dan yang terakhir K3-nya yaitu balon warna hijau itu ada 4. Nah, sekarang kita total semuanya ada berapa ini? Ada 4 tambah 3 sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Berarti keseluruhannya adalah 9. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam rumus permutasi, yaitu n permutasi K1, K2 seterusnya itu n faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial dengan K3 faktorial. Nah, n ini berapa? Ada 9 faktorial dibagi K1-nya 2 faktorial, K2-nya 3 faktorial, dan yang terakhir 4 faktorial. Nah,
karena di sini unsur pembaginya itu 4 faktorial, berarti kita hanya mengkali 9 ini sampai angka 4 agar nanti bisa dibagi. Jadi 9 kita urai ya, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 dikali 1, 3 dikali 2 kali 1, dan 4 faktorial. Bisa dicoret, kita hilang. Nah, sekarang kita coba untuk mencoret-coret ya. Di sini ada 2 dikali 1 sama dengan 2. Angka berapa di atas yang bisa dibagi dengan 2? Ya, 8. 8 bisa dibagi 2, hasilnya jadi 4. Nah, sekarang di sini ada 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu sama aja kayak 6 kan? 6 berarti sama dengan yang atas, dicoret. Nah, sisanya berapa? Ada 9 dikali 4 dikali 7 dikali 5. Nah, ini bisa dikalikan aja, nanti hasilnya yaitu 1260 susunan. Nah, selanjutnya bagian terakhir dari permutasi yaitu permutasi siklis ya. Siklis itu artinya berputar. Jadi, permutasi siklis ini adalah permutasi dari n unsur yang disusun secara melingkar. Adapun rumus dan contoh soalnya akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, permutasi dari siklis ini kita telah sebutkan tadi bahwasanya siklis itu melingkar. Jadi rumus permutasinya yaitu n-1 atau jumlah yang ada di soal dikurangi 1 difaktorialkan. Nah, kita langsung ke contoh soalnya yaitu 5 orang sahabat akan duduk untuk bermain wahana berputar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 5 orang tersebut? Nah, di sini n atau jumlah keseluruhan unsurnya adalah 5 orang. Jadi, diketahui n sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan n-1 faktorial. Sama dengan 5, n-nya 5, masukin, kurangi 1 faktorial. Sama dengan 4 faktorial, hasilnya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 12 dikali 2 yaitu 24 posisi. Seperti itu, sangat mudah, bukan? Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi di sini berbeda dengan permutasi. Jika di permutasi itu harus memperhatikan urutan, nah kalau di kombinasi itu tidak perlu memperhatikan urutan. Kombinasi K unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda adalah susunan K unsur tanpa memperhatikan urutannya. Nah, untuk contoh soal dan rumusnya bakal kita bahas. Nah, adapun rumus dari kombinasi itu sendiri adalah kombinasi unsur N yang diambil unsur K adalah N faktorial dibagi K faktorial dalam kurung N min K faktorial. N faktorial di sini berarti itu adalah jumlah unsur yang ada pada soal. Nah, K faktorial di sini adalah kriteria atau unsur yang dibutuhkan, sedangkan di sini n kurangi k berarti jumlah keseluruhan dikurangi jumlah kriteria difaktorialkan. Baik, kita langsung akan membahas dua contoh soal. Di sini yang pertama, hitunglah kombinasi dari kombinasi 7 diambil dengan 4. Hasilnya kita tulis terlebih dahulu. Rumusnya yaitu n faktorial per k faktorial n min k faktorial sama dengan tulis n-nya berapa. N itu adalah jumlah ya, jumlah itu adanya di sebelah kiri,
Jadi N-nya adalah 7 faktorial per K-nya adalah 4 faktorial dalam kurung 7 dikurangi 4 faktorial. Diturunkan 7 faktorial per 4 faktorial dikali kita operasikan pengurangan yang ada dalam kurung, yaitu 7 kurangi 4 sama dengan 3 faktorial. Kita jabarkan di sini karena pembaginya adalah 4, berarti kita cukup jabarkan 7 faktorial ini hingga menjadi 4, sehingga nanti hasilnya dapat dibagi. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan coret yang sama, menyisakan 7 dikali 6 dikali 5. Di sini bisa kita lihat bahwasanya 3 dikali 2 adalah 6 dan bagian atas pun ada 6-nya, sehingga bisa kita coret sehingga habis. Sisanya yaitu 7 dikali 5 yang hasilnya adalah 35. Lanjut contoh soal kedua. Nah, dalam soal kedua yaitu ada dalam suatu rapat yang dihadiri 8 orang yang baru pertama kali bertemu. 8 orang tersebut berkenalan dan berjabat tangan satu sama lain. Agar mereka saling kenal, ada berapa banyak jabat tangan yang dilakukan? Yang perlu kita ketahui di sini, orang yang ada di sini itu ada 8 orang. Dan orang yang berjabat tangan itu pasti dilakukan oleh 2 orang kan? Nah, ini tuh tidak memperhatikan urutan sehingga soal ini masuk ke dalam kombinasi. Maka cara untuk menjawabnya yaitu diketahui N-nya sama dengan 8 orang, K-nya sama dengan 2 orang. Maka jawab, masukkan rumus yang tadi bahwasanya kombinasi 8 diambil 2 adalah kombinasi sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 8 dikurangi 2 faktorial sama dengan 8 faktorial 2 faktorial kita operasikan dikali 6 faktorial sama dengan, karena di bawah pembaginya itu ada 6, kita akan jabarkan hanya sampai 6. 8 dikali 7 dikali 6 kali 2 kali 1 kali 6 sama, bisa dicoret ya. Selanjutnya di antara ini apakah ada yang bisa dibagi kembali? Ya benar, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sisanya itu 4 dikali 7, hasilnya 28 jabat tangan. Nah, tadi adalah pembahasan tentang materi permutasi dan kombinasi. Semoga setelah kita belajar bareng-bareng, kita bisa lebih mengerti tentang materi matematika ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.